Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azwar Solihudin dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 3 kelas E. Kali ini saya akan membahas tentang karakteristik usia madiyah. Yang pertama saya akan membahas pengertian usia madiyah. Pada umumnya, usia madiyah atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat, menurut Harlock 1980. Menurut Erikson, dalam Sandrock tahun 2002, usia madiyah merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnansi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Menurut Erikson, dalam Sandrock tahun 2002, pada masa usia madiyah orang akan menjadi lebih sukses atau sebaliknya, mereka berhenti tetap tidak mengerjakan sesuatu apapun lagi. Menurut Harlock 2002, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian, yaitu 1. Masa dewasa awal, yang kedua masa dewasa madiyah, yang ketiga masa usia lanjut. Selanjutnya, karakteristik usia madiyah. Menurut Harlock tahun 1980, terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri pada masa dewasa madiyah, yaitu A. Usia madiyah merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madiyah semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. B. Usia madiyah merupakan masa transisi, seperti halnya masa puber, yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan kemudian dewasa. C. Usia madiyah adalah masa stres, penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik, selalu cenderung merusak homeostasis fisik dan psikologis seseorang dan membawa ke masa stres. D. Usia madiyah adalah usia yang berbahaya. Ciri keempat dari usia madiyah adalah bahwa umumnya usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. E. Usia madiyah adalah usia canggung, sama seperti remaja, bukan anak-anak dan bukan juga dewasa. Demikian juga pria dan wanita berusia madiyah, bukan muda lagi, tapi bukan juga tua. F. Usia madiyah adalah masa berprestasi. Menurut Erikson, dalam Harlock 1980, usia madiyah merupakan masa krisis, generativitas atau generativity, kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnasi, kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. G. Usia madiyah merupakan masa evaluasi. Pada umumnya, merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya. Maka logislah apabila masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut berdasarkan aspirasi mereka, semula harapan-harapan orang lain. H. Usia madiyah dievaluasi dengan standar ganda. Ciri ke-8 dari usia madiyah adalah bahwa masa itu dievaluasi dengan standar ganda. Satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita. I. Usia madiyah merupakan masa sepi. Ciri ke-9 dari usia madiyah adalah bahwa masa ini dialami masa sepi atau emptiness, masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tua. J. Usia madiyah merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an dan 40-an. Para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberi sedikit hiburan. Selanjutnya, tugas-tugas perkembangan pada usia madiyah. Seperti halnya tugas-tugas dalam perkembangan pada periode lainnya, Harlock mengemukakan tugas perkembangan usia madiyah sebagai berikut. A. Tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini meliputi untuk mau melakukan penerimaan akan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang normal terjadi pada usia madiyah. B. Tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Orang yang berusia madiyah seringkali mengasumsikan tanggung jawab warga negara dan sosial, serta mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan pada tempat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keluarga yang biasa dilakukan pada dewasa dini. C. Tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. D. Tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tugas yang penting dalam kategori ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang lanjut usia, dan membantu anak remaja untuk menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.